Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Kamala? Baik, alhamdulillah. Bu Wiwin, punten ada waktu untuk ngobrol hari ini? Oh ada, tapi cuma sekitar 10 atau 15 menit ya. Ya kita Itu ada mah udah sepertinya. cukup bagi saya. Baik, sepertinya ada yang ingin ini nih yang dibicarakan. Iya, tentang Eh, kegalauan saya selama di kelas ini. oh baik. Katanya galau nih ya katanya. Mm-mm. Coba ingin mendapatkan apa dalam percakapan kita kali ini? Saya ingin dengan percakapannya mendapatkan solusi untuk menghadapi persoalan yang saya hadapi. Oh begitu. Permasalahan apa nih? Ini di kelas 12 MM1, kalau untuk pelajaran saya kurang berminat. Saya pernah masuk ke kelas, kondisinya mereka lagi pada tiduran menggeletakkan. Tugas Oh, kagak dikerjain, bilangnya susah, nggak bisa. Seperti itu Bu Wiwin. baik. Kalau menurut Bu Kemala anak-anak agak susah, kira-kira ada di posisi berapa nih anak-anak anak-anak Ibu Komala? Dari kalau idealnya Posisi satu sampai satu sepuluh, sampai kira-kira sepuluh. kira-kira ideal Hmm, yang Bu Komala lihat itu mereka ada di posisi berapa ya? ya nggak parah-parah banget sih, sekitar 6 sampai 7 lah, 6 lah, 6. Hmm, terus untuk 1 sampai 10 ingin ditingkatkan ke posisi berapa menurut Sama Ibu ingin Komala? ditingkatkan menjadi 10 yang pasti. Nah, untuk Minimal iya. Kenapa, Bu Wiwin? oh iya, kalau misalkan untuk mencapai posisi 10 itu berarti anak-anak ini harus seperti apa untuk mencapai posisi 10? Pertama dia semangat, kan selama ini yang saya keluhkan itu ketidaksemangatan mereka. Jadi mereka tuh antusias dengan pelajaran saya. Jangan saya Oh, lihat masih geletakan tidur, ada yang masih main game gitu, masuk kelas. oh, oh begitu. Nah, eh, apa kekuatan ibu dalam mencapai tujuan ibu? Kekuatan saya, Mm-mm. mungkin saya bisa ngasih ice breaking buat mereka semangat. Kekuatan saya terusnya mungkin bikin permainan matematika di awal KBM. Ya, berarti itu ini ya, membuat action plan ya. Iya, Rencana iya. aksinya itu tadi apa? Membuat apa? Es Rencananya breaking, es ice breaking breaking, sama kemudian ya permainan hitung-hitung matematika, tebak umur itu kan ada ya, gitu hitung-hitungannya. oh, Jadi tebak umur itu bisa, nggak usah kita ngeramal-ngeramal, itu ada rumusannya Bu Wiwin. Tinggal gitu. dijumlah berapa dikurang berapa, oh kamu umurnya sekian gitu. Agar tercapai tujuan ibu ini kira-kira kapan akan dilaksanakannya? Saya mah pengennya minggu-minggu ini ya saya laksanakan Bu Wiwin, makanya saya kesini mau mencari pencerahan, mencari solusi seperti itu Bu Wiwin. Hmm, apa komitmen ibu terhadap rencana aksi ibu dan ibu akan melibatkan siapa saja agar rencana aksi ibu ini bisa tercapai? Yang pasti saya melibatkan wali kelas dulu ya. Wali kelas kan tahu latar belakang anak-anak itu dulu apa dulu ya, Hmm, gitu. Nah, kita kan harus tahu latar belakang mereka seperti apa di rumah. Itu mungkin salah satu mempengaruhi faktor semangat belajar gitu kan. Terusnya guru BK mungkin saya akan libatkan gitu. hmm. Nah, apa yang ibu dapatkan dalam sesi percakapan ini setelah kita berbincang-bincang santai? Yang saya dapatkan, saya yaitu pertama
awal KBM itu saya harus memberi sesuatu yang beda terhadap anak-anak sambil langsung materi, yaitu kita harus ngadain ice breaking. Terusnya ada kerjasama dengan wali kelas, orang tua siswa ya, sama mungkin guru BK sebagai orang yang paham tentang psikologi anak gitu. Ya, baik. Nah, setelah Ibu menjabarkan, Ibu sudah mendapatkan solusinya. Nah, sekarang apa yang perasaan Ibu? Apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menjabarkan semuanya, mendapatkan solusi rencana Ibu tersebut? Ya, sesi ini apa yang Ibu dapatkan setelah berbicara dengan saya? Refleksi, Yang saya rasakan yang didapatkan ya. agak plong, terus saya dapat pencerahan dan saya mau coba mempraktekkan dan mudah-mudahan konsisten. Yang berat itu kan ya Bu Yun, di konsistennya itu saya akui. Iya, Apalagi betul. dengan kerjaan kita bukan hanya mengajar ya gitu, ada pekerjaan-pekerjaan lain tambahan seperti itu. Nah, baik. Terima kasih. Sudah mendapatkan refleksinya. Sekarang cukup kayak ya? Iya. Ini kan udah menanyakan perasaan ya. Setelah Iya. pertemuan ini kita sudah dijawab juga. Baik. Terima kasih ya Cukup Bu deh. Win. Iya. Jadi ada pencerahan ini. Ya udah, maaf ya Bu Baik. Win mengganggu waktunya ya. Permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kamala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Win, ada yang bisa saya bantu? Saya minta waktunya sebentar, boleh tidak ya? Ya kebetulan jam kosong nggak ada KBM saya hari ini. Kemudian gini Bu, saya ada yang ingin saya bicarakan nih Bu tentang permasalahan saya di kelas. Iya. Apa permasalahannya? Nah, saya ingin dalam percakapan ini saya mendapatkan solusi Bu dari masalah saya. Permasalahan saya itu ada siswa saya yang kalau sudah suka datang telat pagi-pagi, mungkin dari rumahnya sudah dibangunkannya agak sulit ya. Jadi ketika sampai kelas itu udah nggak semangat untuk belajarnya. Jadi sepertinya nyawanya belum kumpul gitu. Jadi di kelas males-malesan, kurang berminat itu Bu di kelas. Terus permasalahannya berarti semangat anak-anak Bu Iwin ya yang Ya, enggak semua sih Bu, cuma ada cuma satu dua kalau anak nih yang seperti itu. Iya, kalau dibuat skala berapa Bu Win di sekitar antara 1 sampai 5 dengan permasalahan anak didik Bu Win? Kalau saya lihat sih sekitar 5 deh Bu, di posisi 5. Posisi 5. Terus Bu Win mau mencapai posisi berapa dari angka 5 ke angka Dari berapa? angka 5 itu saya ingin posisinya 8. Tidaknya pertama dia tidak datang telat lagi, kemudian jadi semangat belajarnya itu nggak kendor gitu, karena mungkin udah bangunnya malas-malas, jadi ke bawa ke kelas juga dia malah makin malas, mungkin karena untuk bangun tidurnya itu mungkin dibanguninnya sama mamahnya itu ya membuat anak itu mood untuk sekolahnya hilang. Iya. Berarti Bu Win mau mencapai skala 8. Nah, dari skala 8 itu kan untuk mencapai skala 8 itu kita kan harus memiliki perencanaan ya Bu Win ya. Iya. Nah, kira-kira itu perencanaan Bu Win itu untuk mencapai skala 8 itu apa aja yang akan Bu Win lakukan? Kalau rencana saya sih pertama saya ingin bicara ngobrol sama mamahnya ya terkait dengan Wali murid ya berarti ya. Iya, maksudnya kan anak tersebut kan suka datangnya terlambat gitu. Saya ingin bicara karena permasalahannya apa di rumah sampai anak itu datang terlambat. Atau kalau misalkan memang anaknya biasa tidurnya malam, kalau bisa dibantu untuk tidur cepat. Atau kalau misalkan bangun paginya juga kalau bisa
jangan apa ya, jangan terlalu kasar gitu, dengan lembut mungkin anak tersebut bisa ini. Ya sebenarnya pengen minta bantuan orang tuanya juga sih untuk berbicara permasalahan ini, baru nanti dibicarakan lagi, karena dampak dari anak tersebut datangnya sudah telat di kelas juga jadi males-malesan seperti itu, jadi kayak nggak semangat belajarnya di kelas, nggak kayak teman-temannya yang lain tuh. Gitu. Itu Bu Wiwin udah memberi solusi buat Bu Wiwin sendiri ya, gitu. Ya. Dengan berhubungan dengan wali murid. Selain dengan wali murid, siapa lagi yang bisa membantu rencana Bu Wiwin? Mungkin saya juga akan sering berbicara dengan anaknya, eh, memberikan pemahaman. Kemudian di kelas juga mungkin saya akan mencoba mencari cara atau metode apa nih yang membuat anak ini menjadi minat untuk belajar. Saya akan mencari minatnya anak tersebut di mana, atau mencari cara ketika dia di kelas itu, metode apa yang harus saya gunakan supaya anak tersebut itu bisa kembali bersemangat. Mungkin contohnya saya akan membuat apa ya, ice breaking, atau mencari media-media yang menarik yang dapat saya lakukan di dalam kelas ketika anak tersebut datang. Tapi dengan catatan anak tersebut sudah tidak datang terlambat lagi, Bu. Dan itu untuk tidak datang terlambat lagi itu kan saya harus butuh bantuan dari orang tuanya. Gitu. Iya. Kira-kira kapan Ibu rencanakan untuk melakukan itu? Dalam waktu kapan, jangka kapan? Kalau mungkin secepatnya, Bu. Besok orang tuanya udah saya panggil untuk menghadap saya ke sekolah. Saya akan bicarakan, pertama adalah kendala apa, masalah datang telatnya ini. Itu kalau bisa anaknya dibantu di rumah untuk tidak tidur terlalu malam, atau kalau misalkan anaknya suka bermain gadget, tidak bisa diambil deh gadgetnya. Terus orang tuanya tuh memberikan alarm deh setiap pagi jam berapa patokannya, udah harus tahu nih bangunnya jam segini. Jangan komitmen, sebenarnya komitmen ya. Kalau misalkan nama anak itu jam 5 bangunnya ya terus gitu. Jangan setelah saya berbicara seperti ini baru orang tuanya bergerak, tapi nanti setelah sudah saya mulai kendor malah berbalik lagi ke semula. Sebetulnya butuhnya komitmen dari orang tua seperti itu. Secepatnya sih, Bu, kalau besok sudah saya panggil orang tuanya. Paham Bu Wiwin. Terus kalau untuk tolak ukur keberhasilan yang Bu Wiwin rencanakan apa? Tolak ukur untuk, kan tadi Bu Wiwin udah bilang mau manggil orang tua, terusnya kita harus konsisten segala macam. Nah, tolak ukur keberhasilan rencana Bu Wiwin dilihat dari mananya? Jika anak tersebut sudah bisa berinteraksi di kelas itu seperti teman-temannya, datang tepat waktu, kemudian di kelas sudah aktif belajar seperti teman-temannya yang lain, semangat belajarnya. Jadi nggak udah datangnya telat sampai sekolah malah jadi makin lemes, malas-malesan. Itu kan itu yang tidak diharapkan sih, Bu. Jadi saya harap keberhasilan saya itu kalau siswa itu pertama sudah tidak datang telat, kemudian di kelas dia sudah happy belajar, itu sudah dengan kesadaran penuhnya dia deh di kelas itu, tanpa ada malas-malasan lagi, seperti itu sih, minat belajarnya sudah meningkat. Ya, setiap perencanaan itu pasti ada namanya hambatan ya Bu Wiwin ya. Nah, jika terjadi nanti rencana Bu Wiwin ada hambatan, apa yang akan Bu Wiwin lakukan? Misalkan hambatannya, ya hambatan. Misal pokoknya setiap kegiatan itu pasti ada sedikit Ya, namanya hambatan. Cara mengatasinya gimana Bu Wiwin? Hambatan itu akan datang jika kerjasama yang saya bangun dengan orang tuanya itu tidak berjalan dengan baik. Maksudnya tidak ada komitmen, tidak ada komitmen dari orang tua. Makanya secepatnya orang tuanya akan saya panggil, Bu, untuk ayo nih mau kemana nih, kerjasamanya harus dibangun antara saya dengan orang tua di rumah. Pertama ya itu masalah anak tersebut tidur dan bangunnya itu jam berapa gitu. Baru nanti kalau sudah seperti itu kan mungkin di sekolah bisa segar ya, Bu. Jadi bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik.
Iya benar Bu Wiwin. Terus bagaimana menjaga komitmen itu Bu Win? Menjaga komitmen itu ya saya akan terus berkomitmen, terus melaksanakan dengan baik, tetap memantau kegiatan anak tersebut, apakah anak tersebut kembali lagi ke apa, ke sifat apa, ke sikap awalnya atau tidak, seperti itu sih. Saya akan tetap berusaha memberikan yang terbaik. Misalkan ya tadi kalau misalkan dia memang udah males-malesan dari rumah, kalau saya tidak pandai-pandai mencari solusi untuk anak tersebut semangat di kelas, kan itu juga jadi masalah nantinya. Jadi dengan pertemuan ini gimana Bu Wiwin? Alhamdulillah sudah tercerahkan Bu, terima kasih banyak. Jadi saya sudah merasa saya mendapatkan solusi dari percakapan ini. Yang tadinya saya merasa, aduh bingung harus diapain ya anak-anak ini ya. Tapi ternyata setelah saya berbicara seperti ini, saya merasa tercerahkan. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa komitmen dan melanjutkan. Semoga persoalan yang Bu Win hadapi secepatnya terselesaikan. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Komala. Ya, sama-sama Bu Wiwin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.